internasional, tempatnya di mana dan penyelenggaranya siapa. Untuk SKP-nya, untuk teman-teman yang mengikuti seminar yang rekamedis dan ber-SKP itu tuh yang nasional tuh dapat 3, 2 maaf, kalau yang internasional dapat 3. Tapi untuk yang bidang kesehatan lainnya tapi berhubungan dengan rekamedis itu untuk nasional dapat 0,2 SKP, kalau untuk yang internasional 0,4. Jadi sekitar 20% ya. 20% dari total SKP. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing ilmu terkait fitur apa saja sih yang ada pada CPD Online. Dan untuk teman-teman yang memang sudah punya akun, teman-teman nanti tinggal masukkan user ID dan passwordnya. Tapi untuk teman-teman yang memang belum punya akun atau untuk teman-teman mahasiswa nih yang baru lulus, itu bisa langsung klik member registration teman-teman. Kemudian setelah diklik member registration, nanti teman-teman akan masuk ke tampilan menu login, menu apa registrasinya seperti ini. Teman-teman pertama isi basic data entry-nya, di mana kayak nama lengkap tanpa gelar, nomor KTP, tempat tanggal lahir dan yang lainnya ya. Terus teman juga harus upload minimal fotonya, latar belakang merah dengan ukuran 4x6 itu aku kasih saran sih kalau bisa ukurannya di bawah 100 kilobyte, kalau enggak maksimal 150 kilobyte. Kemudian teman-teman juga isi alamat tinggalnya, isi keanggotaannya. Untuk anggotaan teman-teman isi anggota biasa, kemudian daerahnya daerah mana nih teman-teman, Jawa Barat ataukah yang mana. Kemudian teman-teman sekarang bekerja di mana? Contoh misalkan teman-teman bekerja di Tasikmalaya, berarti teman-teman harus memilihnya itu adalah DPC sesuai yang di Tasikmalayanya, misalkan DPC Priyati, misalkan teman-teman tinggal cari aja di sininya Priyati. Kita klik aja misalkan kayak gitu. Kemudian pendidikannya juga di sini teman-teman. Teman-teman asalnya dari mana, terus peminatannya berarti rekam medis ya. Terus udah itu mulai kuliahnya kapan, terus periode akhirnya kapan. Dan jangan lupa upload ijazah teman-teman maksimal 200 kilobyte ya teman-teman ya. Filenya bisa berbentuk JPG, PDF juga bisa. Kemudian teman-teman isi untuk alamat kantornya teman-teman, diisi alamatnya, terus kotanya di mana, status kepegawaian teman-teman juga diisi apakah teman-teman PNS atau non PNS, jabatan teman-teman di kantor itu apa di rekam medisnya, kemudian telepon kantornya juga teman-teman isi ya. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan informasi terkait username, teman-teman untuk yang baru itu harus apa namanya memilih 4 pembayaran ini mulai dari Bank Artagraha, Mandiri, BNI atau Cim Niaga. Ini teman-teman nanti masukin email dan ulangi email teman-teman gitu. Nanti bakal ada konfirmasi email untuk pembayarannya terkait nomor virtual akunnya. Teman-teman lakukan pembayaran, udah itu nanti teman-teman tinggal tunggu aja email konfirmasi terkait akunnya teman-teman kayak gitu. Nah itu kalau teman-teman sudah punya akun nih, contohnya kayak aku misalkan udah punya akun, teman-teman tinggal login saja ke CPD online-nya. Tampilan depannya seperti ini nih teman-teman. Dari mulai homepage, homepage itu yang tadi ya teman-teman, kita klik aja homepage. Ini sama yang tampilan itu sama sebetulnya. Sama masukin username, password, terus untuk yang belum juga member registration. Terus kemudian ada dashboard. Untuk dashboard ini adalah menampilkan laporan kegiatan. Kita klik aja ya. Dashboard itu nih, misalkan contohnya, teman-teman sudah mengisi ranahnya yang mana aja. Nanti ada di sini penilaiannya, targetnya, hasil yang tercapainya, periodenya kapan gitu. Ada tentang borang pengisian juga. Di sini tuh periodenya. Teman tinggal lihat aja teman-teman nge-uploadnya itu kan dari sesuai sama pengajuan P2KB-nya ya. Nanti bakal aku jelaskan di video ini sih, tapi cuma nanti di belakang-belakang. Kemudian ada private area nih. Tampilannya seperti ini. Untuk private area itu adalah tampilan teman-teman kayak misalnya langkah-langkahnya juga ada nih P2KB, terus misalkan ini tuh ada informasi P2KB. Ini teman-teman kalau misalnya sudah nge-upload, oh, nanti ada di sini laporan pencatatannya. Misalkan kayak aku contoh
Kerja pelayanan profesional 2 SKP bisa dilihat nih di Booklog-nya. Terus yang paling baru adalah teman-teman juga bisa melihat EKTA nih teman-teman, view EKTA. Jadi untuk teman-teman yang nanti sudah punya akun CPD online, teman-teman juga sekaligus punya KTA nih teman-teman dan KTA-nya bisa diklik di CPD online dengan cara klik saja view KTA. Tampilannya seperti ini, bagus banget ya teman-temannya. Di sini itu nanti akan ada nomor registrasinya teman-teman, terus cabang DPC-nya di mana dan foto teman-teman yang teman-teman upload, terus alamat teman-teman, masa berlakunya KTA teman-teman dan ada pemberitahuan di belakangnya. Ini juga bisa kalau mau teman-teman mau print misalkan ya, teman-teman tuh pengen banget punya kartu orang tuh pengen di print, ini bisa di screenshot aja sih saran aku. Udah itu tinggal di print aja, terus teman-teman laminating jadi biar bagus gitu. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya ada mailbox. Ini tuh kayak kotak pesan. Seperti ini tampilannya, tapi aku juga belum ada. Terus ada help, bantuan. Kemudian untuk help-nya kita klik aja. Help-nya kayak untuk dashboard tuh kayak gimana, terus preferred area tuh apa aja. Di sini tuh ada informasinya ya. Misalkan contoh nih, dashboard itu contohnya untuk menyediakan statistik pelayanan hasil kegiatan setiap anggota anggota organisasinya. Kemudian kalau untuk dashboard pribadinya teman-teman itu menyediakan statistik kegiatan pribadi atau P2KB-nya teman-teman. Kita kembali ke private area karena kita akan masuk ke menu selanjutnya ya teman-teman. Di private area teman-teman ada di pojok sebelah kiri itu ada your private option di mana yang pertama itu adalah akun setting. Kita klik saja untuk akun settingnya ya. Tampilannya seperti ini. Ini itu tampilan terkait emailnya teman-teman, terus akunnya teman-teman, sandi tone-nya teman-teman kayak gitu. Terus ada pengaturan untuk informasi pribadi ini apakah bisa dilihat atau enggak. Di sini tuh ada tuh anggota saja, terus misalkan tempat praktik anggota saja yang melihatnya, alamat tinggal semua pengunjung, terus update terakhirnya teman-teman kapan kayak gitu. Kemudian teman-teman masuk ke yang kedua nih teman-teman ada kurikulum PT. Di mana kurikulum PT itu ada 5 isian nih teman-teman. Ada pertama identitas pribadi, kita klik saja. Ini tampilannya seperti ini, dari mulai foto, nama, terus tempat tanggal lahir, terus jenis kelamin, agama, gelar belakang, gelar depan, terus kayak alamat tinggalnya teman-teman sekarang tuh di mana, tinggal disimpan aja. Kemudian untuk pendidikannya, teman-teman masukin pendidikan teman-teman. Di sini aku juga udah masukinnya pendidikan aku. Caranya mudah banget nih teman-teman. Di pojok sebelah kanan ada tambah data, tinggal diklik saja. Nanti teman-teman masukin universitasnya di mana, gelarnya apa, terus peminatannya apa, terus mulai kuliahnya kapan, terus nomor ijazahnya berapa, kayak gitu. Simpan aja. Kemudian teman-teman masukin tempat kerjanya teman-teman. Kalau di sini tuh kan karena tadi udah masukin nih pas di awal pada saat registrasi ini tuh udah otomatis teman-teman. Cuma kalau teman-teman update itu diupdate aja di tempat kerja. Pegawainya apa, kerjanya di mana, alamat teman-temannya di mana, dan jangan lupa teman-teman upload untuk SIP-nya teman-teman. Kalau sudah punya SIP ya, aku kebetulan udah punya SIP tapi belum aku upload. Dan teman-teman jangan mengikuti aku, teman-teman harus diupload ya untuk SIP-nya, jangan lupa. Kemudian data keanggotaan itu tampilannya seperti ini, nomor anggota organisasinya berapa, terus status keanggotaannya tadi kan udah diisi ya, anggota biasa, terus DPC-nya di mana, terus teman-teman hak aksesnya apa aja nih sebagai anggota organisasi, kewenangannya apa saja. Kemudian untuk teman-teman yang mau mutasi juga ada nih menunya di Your Private Option, tinggal teman-teman klik di kurikulum PT, di paling bawah ada mutasi keanggotaan. Di sini tampilannya seperti ini nih teman-teman. Ini untuk data atasnya otomatis. Terus untuk yang ini tinggal dipilih mutasinya mau ke provinsi mana. Terus kemudian kota yang dipilihnya mana. Terus teman-teman juga untuk surat mutasinya biasanya suka dikasih sama pengantar mutasi dari DPC cabangnya karena menunjukkan tuh teman-teman udah berkomitmen nih mematuhi etika profesi, terus kayak teman-teman sudah menyelesaikan iuran sampai tahun berapa kayak gitu. Ini juga contoh aku sudah mengajukan mutasi ya teman-teman. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah P2KB nih teman-teman. Kita klik ya P2KB. Di P2KB itu sebelum aku lanjut ke permohonan P2KB atau yang berang-berang pengisiannya, teman-teman bisa lihat juga untuk petunjuk teknisnya di mana kita klik ya. Petunjuk teknis berisi terkait tentang langkah-langkah nih teman-teman yang harus dilakukan apabila teman-teman mau melakukan P2KB. Pertama, teman-teman melakukan permohonan P2KB, kemudian teman-teman melakukan pencatatan P2KB pada berang pengisian.
Kemudian langkah ketiga adalah pengelolaan buku logis log kegiatan P2KB-nya, kemudian ada pengelolaan dokumen persyaratan. Ini itu kalau misalnya P2KB teman-teman sudah 25 SKP nih misalkan, terus teman-teman mau mengajukan perpanjangan STR untuk mendapatkan rekomendasi P2KB, teman-teman ini langkahnya dokumen persyaratan. Yang terakhir adalah teman-teman juga bisa melihat rangkuman penilaian P2KB-nya. Oke, kita mulai dengan permohonan melakukan P2KB ya untuk teman-teman yang akan melakukan pengisian borang pengisiannya. Kita klik untuk permohonan P2KB-nya. Isinya seperti ini nih teman-teman. Kebetulan aku sudah isi. Untuk teman-teman yang baru akan isi, teman-teman tinggal klik di pojok sebelah kanan. Itu ada tambah. Tinggal diklik saja tambahnya. Kemudian nanti teman-teman isi nomor STR-nya. Untuk datanya sudah otomatis terisi ya teman-teman karena sudah diisi sebelumnya. Terus tanggal lulusnya teman-teman diisi juga. Perguruan tingginya di mana sama tanggal selesainya. Tanggal selesainya itu adalah disesuaikan dengan periode STR-nya teman-teman yang berlaku. Tanggal terakhir si STR-nya. Kemudian disimpan aja. Nanti bakal masuk ke tampilan yang tadi yang permohonan P2KB. Kalau teman-teman sudah di ACC ini permohonannya nanti bakal muncul tampilan seperti ini gitu. Ini muncul untuk teman-teman yang memang sudah akan mulai mengikuti seminar dan sudah misalkan dapat sertifikat sesuai sama masa berlaku si STR-nya, teman-teman bisa mengisi melalui borang pengisian. Kita klik ya. Borang pengisian di sini tuh ada 5 ranah nih teman-teman. Yang pertama itu adalah ranah pelayanan keprofesian. Yang kedua adalah ranah pendidikan dan pelatihan serta kegiatan ilmiah. Yang ketiga adalah ranah pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah ranah pengembangan keilmuan. Yang terakhir adalah ranah publikasi ilmiah. Oke, kita jelaskan dulu untuk ranah yang pertama ya, teman-teman. Untuk ranah pelayanan keprofesian itu ada 4 nih, teman-teman. Nomor 1 sampai 4. Salah satunya adalah kerja pelayanan profesional. Ini untuk kerja pelayanan profesional, kita coba klik ya, klik input. Ini itu nanti teman-teman masukin sekarang tuh teman-teman kerjanya di mana institusinya, terus tempatnya tuh di mana gitu misalnya. Terus selama periodenya teman-teman bisa pilih. Teman-teman tuh udah kerja di sini tuh berapa tahun gitu. Misalkan udah 3 tahun, tinggal diklik 3 tahun aja. Terus dokumen buktinya teman-teman juga klik misalkan SK atau misalkan SPMT atau SPT surat tugasnya kayak gitu teman-teman masukin aja upload sebagai bukti kalau teman-teman memang bekerja di kerja pelayanan profesional ini. Terus mulai kegiatannya kapan sama terakhir tanggal kegiatannya kapan, tinggal disimpan. Untuk SKP yang teman-teman dapat itu kelipatannya 2 ya teman-teman. Kalau 1 tahun itu teman-teman dapat 2 SKP, 2 tahun 4 SKP, 3 tahun 6 SKP berikutun dengan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengisian borang yang kedua nih, pengalaman kerja sebagai profesi selama 1 tahun. Kalau ini itu pengalaman per tahunnya nih teman-teman. Tapi yang sudah lewat ya, yang teman-teman pindah kerja nih misalkan. Jadi ngisinya di sini untuk si apa namanya paklaring ya, paklaringnya teman-teman isinya di sini. Isi apa namanya instansinya, tempatnya di mana, terus dokumennya juga isi. Kemudian masukin aja apa namanya tempat kerjanya gitu sih, periodenya kapan sampai kapan udah itu. Dan teman-teman klik aja simpan. Untuk nilai SKP yang dimiliki pada kegiatan ini itu nanti teman-teman dapat 2 SKP. Kemudian pengalaman kerja sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di institusi pendidikan selama 1 tahun. Misalnya teman-teman tuh apa namanya pernah kerja di sebagai tenaga pendidik atau misalnya teman-teman pernah kerja di institusi pendidikan yang berhubungan sama rekam medis nih, dengan klik aja nih teman-teman input juga bisa nama institusinya apa, tempatnya tuh di mana, terus buktinya tuh apa gitu misalnya SK-nya atau bagaimana diupload aja. Untuk ukurannya sih aku rekomendasi di bawah 100 KB atau 100 KB juga boleh. Terus tanggal mulai kegiatannya kapan sama akhir kegiatannya kapan. Untuk borang pengisian yang ini nanti teman-teman itu dapat SKP 1 SKP teman-teman kayak gitu. Kemudian adalah untuk teman-teman yang punya pengalaman sebagai pengelola pelayanan rekam medis atau sebagai kepala instalasi ataupun koordinator selama 1 tahun itu nih teman-teman juga dapat SKP nih teman-teman bisa diinput di pelayanan keprofesian di nomor 4 tinggal diinput aja teman-teman masukkan nama institusinya teman-teman kemudian tempat kegiatannya di mana buktinya apa sebagai penunjukan teman-teman sebagai koordinator atau kepala instalasi tanggalnya kapan terus tanggal akhirnya juga kapan ini dapat 0,5 SKP seperti itu selanjutnya
teman-teman masuk ke ranah yang kedua nih, adalah pendidikan dan pelatihan kegiatan ilmiah. Untuk yang ini, pasti termasuk aku, itu tuh banyaknya tuh di nomor 9, yaitu di kegiatan seminar, workshop, dan lokakarya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman mengikuti muscab atau musda misalkan. Tinggal di-input aja nih teman-teman, dimasukin nama kegiatannya apa, statusnya tuh teman-teman sebagai apa, apakah teman-teman peserta, panitia, atau ketua panitia. Kemudian tempat kegiatannya di mana, terus penyelenggaraannya siapa, misalkan DPC apa atau bagaimana, kemudian dokumennya apa, sertifikat ikutan muscabnya, terus tanggal kegiatannya tuh kapan gitu loh teman-teman, tinggal disimpan aja. Untuk teman-teman yang menjadi peserta, teman-teman hanya dapat 1 SKP, untuk teman-teman yang jadi panitia dapat 2 SKP, untuk yang ketua panitia dapat 3 SKP. Kemudian lanjut ke yang nomor 7, itu adalah teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan rakerda atau rakercap. Ini juga dapat SKP nih teman-teman. Jadi tidak hanya pada seminar ya dan workshop, tinggal diklik aja. Pengisiannya juga sama, nama kegiatannya apa nih? Statusnya tuh apa teman-teman, terus tempat kegiatannya. Ya seperti biasa teman-teman juga upload dokumennya, jangan sampai dokumennya tidak terupload ya teman-teman. Nanti kalau tidak terupload, teman-teman akan di reject pengajuannya. Nanti ada alasannya di situ kalau dokumen harus dilampirkan. Itu bisa diedit. Seperti itu. Nanti bakal aku jelasin di video aku selanjutnya lagi ya. Kemudian tanggal kegiatannya sama tanggal akhir kegiatannya. Untuk SKP-nya sama seperti yang sebelumnya. Kalau teman-teman panitia dapat 2, ketua panitia 3, peserta dapat 1. Kayak gitu. Kemudian teman-teman berpartisipasi dalam rakernas atau kongres. Untuk pengisian juga sama seperti nomor 7, dan yang nomor 9 ada berpartisipasi dalam kegiatan seminar nih teman-teman atau workshop. Biasanya teman-teman banyak nih ya. Di nomor 9 ini caranya adalah teman-teman sama masukin nama kegiatannya. Untuk materinya tuh ada 2 nih teman-teman, banyak pertanyaan di akun aku. Bedanya apa gitu. Kalau untuk yang reka medis, ini teman-teman yang ber-SKP, teman-teman, yang ada ambang permisinya ber-SKP gitu. 2 SKP misalkan nih teman-teman pilihnya reka medis. Terus lingkupnya apa? Apakah teman-teman ikutnya yang nasional atau internasional gitu. Kemudian tempatnya di mana, penyelenggaranya apa, dan jangan lupa bukti sertifikatnya teman-teman upload juga, tanggal kegiatannya kapan, dan tanggal akhirnya juga kapan. Kemudian untuk yang isian bidang kesehatan lainnya itu adalah yang berhubungan dengan reka medis, tapi biasanya itu tanpa SKP nih teman-teman, baik yang nasional ataupun internasional. Tempatnya di mana dan penyelenggaranya siapa. Untuk SKP-nya, untuk teman-teman yang mengikuti seminar yang reka medis dan ber-SKP itu tuh yang nasional tuh dapat 2 maaf, kalau yang internasional dapat 3. Tapi untuk yang bidang kesehatan lainnya tapi berhubungan dengan reka medis itu untuk nasional dapat 0,2 SKP, kalau untuk yang internasional 0,4. Jadi sekitar 20% ya. 20% dari total SKP. Kemudian untuk isian yang selanjutnya adalah nomor 10, teman-teman mengikuti evaluasi kemampuan tenaga kesehatan. Ini tinggal diklik saja nih teman-teman. Terus tempat kegiatannya di mana, penyelenggaraannya siapa, dokumen buktinya juga teman-teman upload ya. Terus tanggal kegiatannya, sama nilai SKP poinnya tuh dimasukin ya teman-teman. Nah SKP-nya tuh misalkan 10 atau berapa kurangnya. Untuk mengikuti EPAKEM ini sih semoga sih teman-teman gak ada yang mengikuti EPAKEM ya. Jadi semoga lebih dari 25 SKP, karena untuk yang EPAKEM ini tuh nanti teman-teman diuji lagi, dievaluasi lagi kemampuan teman-teman kalau yang teman-teman yang kurang SKP-nya gitu. Kemudian di nomor 11 mengikuti kegiatan e-learning. Ini juga bisa nih di-input. Kemudian cara inputnya adalah judul materi e-learningnya apa, penyelenggaranya siapa, dokumennya biasanya berbentuk sertifikat juga upload ya, dan tanggal kegiatannya kapan. Untuk SKP-nya teman-teman dapat 1 SKP. Kemudian untuk yang lainnya itu teman-teman bisa pernah sebagai narasumber atau moderator. Itu juga bisa diinput nih teman-teman yang biasa sebagai moderator. Ini tinggal diinput saja nama acaranya apa, nomor SK kegiatannya berapa, teman-teman ditunjuk sebagai moderator itu. Kegiatannya apa nih, internasional atau nasional. Terus teman-teman sebagai apa, narasumber atau moderator. Kemudian tempatnya di mana, penyelenggara, kemudian bukti sertifikat juga teman-teman upload, sama tanggal kegiatannya dari mulai sampai terakhirnya. Untuk teman-teman yang menjadi moderator di internasional, teman-teman dapat 3 SKP. Untuk teman-teman yang di nasional dapat 2 SKP. Untuk yang narasumber internasional dapat 5 SKP. Untuk yang nasional dapat 3 SKP. Seperti itu.
gitu. Kemudian masuk ke ranah selanjutnya yaitu teman-teman kalau misalnya ikutan bakti sosial nih di pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ada 5. Yang pertama itu adalah bakti sosial, terus ikut kepanitiaan, terus jadi pengurus Pormiki, terus ada petugas penyelenggaraan ibadah haji, sama relawan bencana alam. Teman-teman tinggal masukin aja. Yang pertama untuk bakti sosial nih, tinggal di input aja. Teman-teman nanti dapat satu SKP, dimasukin nama kegiatannya, tempatnya, penyelenggaranya siapa, dokumennya yang menunjukkan teman-teman ikut bakti sosial itu sebagai profesi PMIK, sama kapan dilakukannya, teman-teman tinggal upload saja. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan bakti sosial. eh yang selanjutnya adalah kepanitiaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sama, tinggal di input saja. Teman-teman nama kegiatannya apa nih, kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Terus sebagai apa, ketua panitia atau panitia, terus ruang lingkupnya nasional atau internasional, kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, sama dokumen bukti. Jangan lupa, selalu diingatkan sama aku, dokumen bukti harus terupdate ya, kalau teman-teman memang mau ter-ACC atau terverifikasi kegiatan ininya gitu. Terus tanggalnya juga dimasukin sama tanggal akhirnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah teman-teman menjadi pengurus Formiki. Jadi untuk teman-teman, karena kita PMIK, karena kita juga generasi muda ya, kita juga harus jadi penerus nih. Bagaimana salah satunya adalah menjadi pengurus Formiki teman-teman, atau Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia di tempat teman-temannya nih. Misalkan contoh teman-teman lagi di Kota Bandung kerjanya, terus jadi teman-teman tuh harus dong kita tuh sudah berkontribusi apa untuk Formiki gitu. Jadi salah satunya kita jadi pengurus Formiki teman-teman. Jadi biar kita tuh tahu apa namanya perjuangannya teman-teman atau ibu bapak yang dulu tuh mendirikan Formiki. Kita juga ikut terus mengembangkan profesi kita, yaitu dengan cara ikut profesi pengurus Formiki atau IPHIMA. Misalkan teman-teman ikut pengurus IPHIMA, ini juga sama, nanti dapat SKP teman-teman. Caranya teman-teman itu adalah jenis jabatannya apa? Teman-teman ikut Formiki atau IPHIMA, pengurus ya, bukan anggota. Kemudian bukti SK-nya masukin, terus tanggal kepengurusan sampai tanggal akhirnya kapan. Kalau untuk yang Formiki, teman-teman dapat 1 SKP. Untuk yang IPHIMA, teman-teman dapat 1,5 SKP-nya gitu. Kemudian teman-teman juga ikut dalam petugas penyelenggaraan haji nih. Untuk penyelenggaraan haji tinggal di input saja, nama penyelenggaranya apa, SK-nya apa, terus kegiatannya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa juga dimasukin juga. Ini tuh dapat 2 SKP, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman sebagai relawan bencana alam. Ini juga teman-teman dapat SKP juga dan masuk ke pengabdian masyarakat. Tinggal di input ya. Nama kegiatannya apa, tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, dokumennya juga dimasukin buktinya, terus tanggal kegiatannya kapan sampai kapan. Ini juga dapat 2 SKP, teman-teman. Kemudian kita masuk ke ranah selanjutnya yaitu pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan adalah 4. Pertama itu adalah mendapatkan penghargaan, terus mengajar pada institusi pendidikan, menjadi asesor, peneliti bidang RMIK yang dipublikasikan ber-ISSN, dan publikasi ilmiah. Untuk yang pertama, teman-teman nih yang PMIK mendapatkan penghargaan. Kita lihat dulu ya. Inputnya adalah seperti ini nih teman-teman. Teman-teman kegiatannya apa, terus skala kegiatannya itu apa, penyelenggaranya apa, terus piagam penghargaannya jangan lupa di-upload, sama tanggal kegiatannya kapan. Untuk yang nasional teman-teman dapat 3 SKP, untuk internasional teman-teman dapat 5 SKP gitu. Kemudian untuk yang bawahnya sih kalau menurut aku sama ya, untuk pengisiannya sama seperti sebelumnya, diisi lengkap data-datanya, jangan lupa untuk sertifikatnya juga di-upload. Kita masuk ke ranah terakhir adalah publikasi ilmiah. Contohnya teman-teman membimbing mahasiswa PKL, ini juga dapat SKP nih teman-teman. Caranya uploadnya adalah seperti ini, nama institusi pendidikannya apa, kemudian teman-teman sebagai apa, pembimbing utama atau kedua, terus tempatnya di mana, dokumennya jangan lupa disertakan juga sama tanggal selesai bimbingannya. Misalkan teman-teman mahasiswa itu bimbingan 3 bulan nih, masukin tanggal terakhir bimbingannya, ini tuh dapat SKP 1 SKP. Seperti itu teman-teman. Ini adalah pengisian-pengisiannya teman-teman, dari mulai ranah pertama, ranah pelayanan profesian sampai ke publikasi ilmiah. Selanjutnya aku bakal ngasih contoh untuk yang
dashboard nih teman-teman, untuk yang teman-teman yang sudah melakukan penguploadan, teman-teman tuh, ngelihatnya di mana, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu backlog, kita klik aja ya backlog-nya. Di sini teman-teman bisa ngelihat nih, pada periodenya kapan, terus kegiatannya apa. Ini aku klik semua ranah ya. Misalkan di 2018 pada saat pertama kali aku dapat STR tuh aku ngapain nih, aku pernah menjadi misalkan ya teman-teman, berpartisipasi dalam kegiatan seminar nih, teman-teman dapat 2 SKP, terus untuk dilihatnya kalau ini belum setuju ya berarti tinggal lihat aja detailnya, misalkan kayak gini, nih masih menunggu karena aku masih lama, apa namanya, mengikuti apa, habis STR-nya. Di sini tuh lengkap ya teman-teman, masukin nama kegiatannya, materinya yang apa yang tadi aku jelasin sebelumnya, rekam medis atau bidang kesehatan lainnya, lingkupnya di mana, nasional atau internasional, tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, sama jangan lupa bukti sertifikatnya teman-teman upload ini, bukti kalau sertifikatnya terupload ya teman-teman, terus kegiatannya tuh kapan gitu loh, kegiatan si apa si seminar ini itu gitu. Kemudian contoh yang lainnya ini ada pada ini sesuai ya di ranah B, aku bakal cari ranah yang lain. Nih, aku ranah A nih, kerja profesional. Kita lihat detailnya ya. Aku pernah kerja di Puskesmas Cimerak, tempatnya tuh di mana, terus dokumennya teman-teman masukin SK atau misalnya apa, apa sih, paklaring atau apa, apa bukan paklaring, surat tugas, sorry, surat tugasnya nanti tinggal teman-teman upload aja, terus tanggal kegiatannya kapan, dapat 2 SKP, kayak gitu. Itu untuk yang penjelasan terkait backlog ya. Kemudian untuk lanjut ke dokumen persyaratan nih teman-teman. Dokumen persyaratan ini adalah dokumen-dokumen apa saja yang teman-teman upload ketika SKP teman-teman sudah 25 SKP atau lebih dan teman-teman memang STR-nya sudah mendekati habis. Maksimal itu 3 bulan sebelum STR habis teman-teman sudah mengajukan dan minimal 6 bulan. Dokumennya apa saja sih? Dokumen yang teman-teman upload itu sesuai periode P2KB ya. Pertama itu adalah ijazah, STR, surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, boleh puskesmas atau RSUD. Kemudian adalah surat keanggotaan keprofesian atau KTA-nya teman-teman, karena sekarang udah ada EKTA, teman-teman tinggal screenshot saja. Untuk yang lainnya, teman-teman bisa isi EKTP sama sumpah profesi gitu. Nanti disimpan aja dokumennya, jangan lupa di-upload ya. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman penilaian P2KB. Ini karena aku belum ada, jadi belum ada penilaian nih. Untuk teman-teman yang sudah ada nanti bakal ada. Sekian teman-teman video terkait bedah dari CPD online. Kalau misalnya ada yang kurang mohon maaf, boleh diketik aja saran komentarnya di kolom komentar ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.